Keputusan Indonesia bergabung dalam World of Peace Gaza memunculkan perhatian luas, terutama setelah muncul isu iuran hingga 1 miliar dolar yang disebut sebagai syarat keanggotaan. Pemerintah kemudian menegaskan bahwa kontribusi tersebut tidak bersifat wajib. Memicu diskusi publik soal posisi Indonesia, tujuan diplomasi, dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri. Di tengah konflik Gaza yang masih berlangsung, langkah ini menjadi bagian dari dinamika diplomasi internasional yang melibatkan kekuatan besar dalam negara-negara mitra. Latar belakang pembentukan World of Peace Gaza. World of Peace Gaza merupakan mekanisme yang dibentuk dalam konteks upaya internasional untuk menghentikan kekerasan dan memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di wilayah konflik. Inisiatif ini muncul dalam forum global yang mempertemukan berbagai negara dan pemangku kepentingan internasional. Indonesia resmi bergabung setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan dalam pertemuan tahunan di Davos, Swiss. Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut mencerminkan peran aktif dalam isu kemanusiaan internasional, khususnya terkait Palestina. Pembentukan BOP tidak dimaksudkan sebagai organisasi permanen, melainkan sebagai mekanisme sementara yang fokus pada stabilisasi kondisi dan penghentian kekerasan. Pendekatan ini menempatkan perlindungan warga sipil dan akses bantuan sebagai prioritas utama. Keterlibatan berbagai negara dalam forum ini menunjukkan adanya upaya kolektif lintas kawasan untuk mencari solusi non-militer terhadap konflik berkepanjangan. Diplomasi multilateral menjadi instrumen utama dalam mendorong dialog dan kerjasama. Dalam konteks global, forum seperti BOP mencerminkan pola penanganan konflik modern yang tidak hanya bertumpu pada negara konflik, tetapi juga partisipasi komunitas internasional. Hal ini memperluas ruang peran negara-negara seperti Indonesia dalam agenda perdamaian dunia. Tujuan Indonesia bergabung. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa keikutsertaan World of Peace berfokus pada tujuan kemanusiaan. Prioritas utama adalah penghentian kekerasan di Gaza serta meningkatkan perlindungan bagi warga sipil. Selain itu, keanggotaan Indonesia dimaksudkan untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan, termasuk distribusi logistik dan dukungan bagi masyarakat terdampak konflik. Pendekatan ini sejalan dengan posisi Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan kemanusiaan Palestina. Indonesia memandang BOP sebagai mekanisme diplomatik yang dapat membuka jalur koordinasi internasional secara lebih sistematis. Forum ini memungkinkan pertukaran pandangan, data, serta strategis antar negara untuk merespon kondisi lapangan. Partisipasi Indonesia juga mencerminkan komitmen kebijakan luar negeri yang aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Prinsip ini telah lama menjadi bagian dari arah diplomasi Indonesia dalam berbagai forum internasional loh. Dengan bergabung, Indonesia tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan bersama. Hal ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang berkontribusi pada stabilitas global melalui jalur diplomasi. Polemik iuran 1 miliar dolar. Isu mengenai iuran sebesar 1 miliar dolar muncul dari draft piagam World of Peace yang mengatur kontribusi finansial negara anggota. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa kontribusi besar dapat memengaruhi durasi dan status keanggotaan. Dalam dokumen itu, negara yang memberikan dana lebih dari 1 miliar dolar pada tahun pertama dapat memperoleh masa keanggotaan yang tidak dibatasi 3 tahun. Ketentuan ini kemudian menjadi sorotan publik karena dikaitkan dengan kewajiban finansial. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kontribusi tersebut bukan syarat wajib untuk menjadi anggota. Iuran besar bersifat opsional dan berkaitan dengan status tertentu dalam struktur keanggotaan, bukan keharusan awal.
Penjelasan ini penting untuk meluruskan persepsi publik yang sempat menganggap Indonesia harus mengeluarkan dana dalam jumlah besar sebagai konsekuensi bergabung. Klarifikasi pemerintah menegaskan bahwa keanggotaan tetap sah tanpa pembayaran tersebut. Polemik ini menunjukkan bagaimana informasi parsial dari dokumen internasional dapat menimbulkan interpretasi berbeda di ruang publik. Transparansi dan komunikasi menjadi kunci dalam menjaga pemahaman masyarakat. Implementasi hukum dan diplomasi. Keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace turut menjadi perhatian dari sisi hukum dan kebijakan luar negeri. Posisi Indonesia dinilai tetap aman secara hukum karena tidak ada kewajiban finansial yang mengikat secara otomatis. Keputusan bergabung dipahami sebagai langkah diplomasi yang berada dalam koridor kerjasama internasional. Negara memiliki ruang untuk berpartisipasi tanpa harus terikat komitmen finansial tertentu yang bersifat operasional. Dalam praktik diplomasi, partisipasi pada forum multilateral seringkali bertujuan memperkuat pengaruh dan posisi tawar suatu negara. Indonesia memanfaatkan ruang tersebut untuk menyuarakan kepentingan kemanusiaan. Langkah ini juga mencerminkan strategi kebijakan luar negeri yang menempatkan isu kemanusiaan sebagai salah satu prioritas. Indonesia selama ini aktif dalam berbagai misi perdamaian dalam forum internasional serupa. Implikasi diplomatiknya mencakup peningkatan komunikasi dengan negara-negara lain, serta keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan kolektif. Hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. Dinamika global dan respon publik. Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace terjadi di tengah dinamika geopolitik yang kompleks, terutama terkait konflik di Timur Tengah. Setiap langkah diplomasi dalam konteks ini selalu dapat perhatian luas. Respon publik di dalam negeri menunjukkan adanya ketertarikan tinggi terhadap kebijakan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan Palestina. Isu kemanusiaan menjadi faktor utama yang mempengaruhi opini masyarakat. Perdebatan yang muncul juga memperlihatkan pentingnya akses informasi yang akurat mengenai kebijakan internasional. Klarifikasi pemerintah berperan dalam menekan kesalahpahaman yang berkembang. Secara global, forum seperti BOP memperlihatkan upaya berbagai negara untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Mekanisme kolaboratif menjadi pendekatan yang semakin sering digunakan. Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar negara serta respon terhadap situasi di lapangan. Partisipasi negara anggota akan menentukan arah dan dampak dari forum tersebut. Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace menempatkan negara pada posisi strategis dalam upaya diplomasi kemanusiaan global. Langkah ini memperlihatkan bahwa isu konflik tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan regional, melainkan tanggung jawab bersama komunitas internasional. Peran yang diambil Indonesia mencerminkan kesinambungan kebijakan luar negeri yang aktif dalam mendorong perdamaian dan perlindungan warga sipil. Di sisi lain, kebijakan ini memicu beragam tanggapan di dalam negeri. Banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya setuju karena berpendapat bahwa fokus pemerintah seharusnya lebih diarahkan pada kebutuhan domestik, terutama terkait ekonomi, kesenjangan sosial, dan pembangunan nasional. Pandangan tersebut muncul sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan perhatian publik terhadap pembangunan sumber daya negara. Sebagian kalangan menilai keterlibatan internasional berpotensi menimbulkan persepsi adanya komitmen finansial yang besar, meskipun pemerintah telah menegaskan kontribusi dana tertentu tidak bersifat wajib. Kekhawatiran ini memperlihatkan sensitivitas publik terhadap isu anggaran negara dan prioritas kebijakan. Diskusi yang berkembang menunjukkan pentingnya transparansi dalam setiap keputusan diplomasi. Di ruang publik, perbedaan pandangan juga mencerminkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap global dan nasional secara bersamaan. Ada kelompok yang menilai partisipasi Indonesia sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, sementara yang lain melihat dari sudut pandang kepentingan domestik. Kedua, perspektif tersebut menjadi bagian dari dinamika kebijakan yang wajar dalam sistem demokrasi. Perdebatan ini sekaligus menegaskan bahwa kebijakan luar negeri tidak berdiri terpisah dari kondisi internal negara. Setiap keputusan diplomasi akan selalu dihubungkan dengan dampaknya terhadap masyarakat.
baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Karena itu, komunikasi yang jelas menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik. World of Peace juga menunjukkan bagaimana informasi internasional dapat berkembang cepat dan memicu interpretasi yang beragam. Klarifikasi pemerintah mengenai sifat iuran yang tidak wajib menjadi bagian penting dalam meredam kesalahpahaman. Peran komunikasi publik sebagai jembatan antara kebijakan dan persepsi masyarakat.